Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Ahmad Nabil, NPM 1817051074 dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian tengah praktikum untuk mata kuliah machine learning. Di sini ada 3 soal. Yang pertama itu analisis data, kemudian yang kedua itu clustering secara partisional dan hierarkikal, yang ketiga itu klasifikasi dan prediksi menggunakan naive Bayes. Langsung saja kita kerjakan yang pertama. Kita pertama download dulu datasetnya di sini. Kemudian masuk ke data folder. Kemudian ini ada data.csv, kita download. Di sini saya sudah mendownloadnya. Sekarang kita langsung masuk ke R-nya saja. Pertama kita akan mengimport my data. Data.csv. Tadi di home. Download data.csv. Oke, saya masuknya. Sekarang kita akan evaluasi teman kita ini dulu. Apply. Data. Kemudian kita download. Oke, sip. Klasifikasi. Apply. Data. Satu. Masuk. Sip. Kita nomor. Organisasi. Scale. Data. Satu. Misalkan itu. Ini dan scale-nya itu. Standar. Kasih. Sip. Kita view. View. Sip. Letakkan evaluasinya. Performance. Analytics. Nah, di sini kita yang pertama dilakukan adalah mengimport datasetnya. Di sini saya menaruhnya di download ya. Kemudian di sini kita melihat hasil import dari datasetnya di sini. Jadi di sini terlihat seperti ini ya, data isinya itu ada X, kemudian X1 sampai dengan X179 140 kemudian 179 178 dan ini ada Y di akhirnya. Nah, ini kan ada 180 kolom nih. Kemudian kita lakukan otomatisasi, kita cari minnya dulu. Kita ambil semua baris dan semua kolom kecuali kolom pertama. Kemudian kita bagi dengan 2, kemudian kita cari minnya. Dan cari standar deviasinya sama, kita ambil semua baris dan kecuali kolom 1, kemudian dibagi 2, kemudian cari standar deviasinya. Nah, kemudian baru ini untuk normalisasinya ini kecuali kolom min 1 juga, kolom 1. Dan di bagian tengahnya itu diisi dengan data dari min, kemudian besarnya itu sebesar standar deviasinya. Kemudian ketika kita view, nah hasilnya itu seperti ini. Jadi kolom satunya tadi kan X tadi sudah dihapus, tidak diikutkan, dan ada 179 kolom karena dikurang 1 tadi ya. Nah, ini perbedaannya dengan yang my data tadi yang sebelum dinormalisasi itu. Ini datanya sudah lebih sedikit tingkat errornya sehingga bisa dipakai. Kemudian ini adalah library performance analytics untuk melakukan korelasi data. Korelasi data ini kita bisa lihat hasilnya itu nanti akan seperti ini. Nah, ini korelasi data dari data-data yang sudah dinormalisasi. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini soalnya analisis matrix distance data, partitional k-means, dan lakukan elbow graphic analysis, kemudian graphic plot, kemudian hierarchical cut tree, dan graphic endogram. Oke. Berarti yang pertama itu coba kita import dulu. Kemudian distance data ini kita ambil dari dari norm, kemudian metodenya itu Euclidean. Nah, ini kita tunggu ya.
Baiklah, di sini sudah selesai untuk menghitung jaraknya dengan menggunakan metode Euclidean. Kalau Anda ingin mengimplementasikannya dalam sebuah matriks, bisa menggunakan ini S matrix, kemudian distance data. Nah, ini. Kemudian kita akan melakukan partisi dulu ya, menggunakan K-means untuk menghitung elbow-nya itu, grafik elbow-nya. Nah, ini adalah K-min-nya ya, plot dari hasil K-min-nya. Seperti ini hasilnya. Coba kita zoom. Nah, ini persebarannya seperti ini. Kemudian sekarang kita akan melakukan partisi clustering elbow-nya. Kemudian satu, zoom, apply, enroll, kemudian kita buat prosesnya ada 5, akan for i 1 sampai 5, proses i itu sebenarnya sama dari elements 6, kemudian sampai itu sebenarnya i, kemudian returns count informnya jalan ke ya. Oke sip, jalan datanya untuk saat plot dari elbow itu s people network b, kemudian start dengan number of cluster, kemudian keywordnya itu pakai sama proses misalnya pertanyaan harusnya koma. Nah, ini seperti ini ya. Ini adalah hasil plot dari WSS-nya atau yang elbow tadi. Kemudian kita akan clustering yang K3. Coba norm class baru kelas dari distance data dengan metodenya itu average. Oke, kita tunggu. Sembari menunggu, kita coba langsung plot saja hasil dari norm kemudian H class. Oke, ketika kita plot, maka hasilnya itu akan seperti ini. Ini ada cluster dendrogramnya ya. Ini kalau nggak hitam gini, sebenarnya ini ada angka-angkanya di bawahnya ini. Ini distance datanya, kemudian ini height-nya. Ya, nomor 2 cukup segitu sih mungkin. Ini kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini pisahkan data 80% training dan 20% data testnya. Oke. Kita coba nomor 3. Library. Maaf, tadi nomor 2 ada ini ya, ada tadi dendrogram yang K3 nya belum ya. Coba kita K3 dulu ya. Gram my data K3 dan kelas 5 aja. Oke, sekarang kita buat coba kita lihat kalau dalam sebuah table. Nah, itu hasilnya ya kalau dilihat dalam sebuah table. Kemudian kalau kita plot hasilnya seperti ini. Plot gram data. Nah, ini hasil plot dari K3 nya itu seperti ini. Ya, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada library yang harus kita import dulu. Yang pertama itu ada naive Bayes.
Oke, kemudian library, satu lagi deployer. Oke, sip. Kemudian kita di sini akan merubah tipe data kolom X menjadi faktor dulu ya, dari MyData itu. MyData yang X nya kita ubah as vector MyData X. Oke, sip. Sekarang kita lakukan untuk Y nya juga. Oke, sip. Nah, sekarang kita set sheet untuk subsampling untuk partisi datanya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan membuat sampling dengan dua fungsi andRow dari MyData dirubah menjadi true. Kemudian itu probabilitasnya kan tadi 0,8 sama 0,2, berarti index sampel 2, andRow dari MyData. Kemudian kita replace dengan true dan probabilitasnya C 0,8 dan 0,2. Oke, sip. Sekarang membuat data trainnya dulu. Data train dari indeks ke 1 ya, 1 MyData, berarti MyData indeks ke 1. Salah, could not find. Kok, oh iya, ini salah ya, data train MyData ini bukan fungsi, ini array, ini barisnya ya. Oke, sip. Sekarang kita lakukan juga untuk data testnya. Tes itu indeks kedua. Oke, sip. Kemudian kita klasifikasi untuk membuat model naive dari kolom Y. Kemudian datanya itu dari data train dan data set. Kemudian kita caranya naive model aja, naive bias itu kita Y nya ini kita ambil semua titik, kemudian datanya itu kita ambil dari data train, kemudian kita use kernel. Oke. Feature X naive bias Y, datanya dari data train. Oke. Naive model. Oke, ini ada ini ya, kita bisa melihat di sini untuk yang data train ya, minus gini. Oke, kemudian coba kita plot aja biar bisa lebih jelas. Naive model. Nanti dia akan menghasilkan plotnya. Sekarang coba kita buat data pembuktian model dari data trainnya ya. Persen. Kok ini sih? Persen. Kita filter Y-nya itu sama dengan 3. Kemudian summarize min
X14, dan standar deviasinya juga X14. Kita tunggu dulu, untuk plotnya ini belum selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, ini untuk plot dari navbase nya tadi. Coba sekarang kita pembuktian untuk data trendnya. Nah, itu ya, minnya segitu, standar deviasinya segitu. Coba kita lakukan untuk data testnya. Data tes itu dia sama seperti ini juga. Coba kita jalankan. Nah, seperti itu hasilnya. Minnya segini untuk yang data test. Kemudian kita akan membuat klasifikasi, membuat model navbase dari kolom Y. Ini udah ya. Kemudian kita menghitung probability model navbase nya. Train predict nav model, kemudian datanya itu sama dengan data train tipenya itu prop. Coba sekarang kita head bin dari ptrain tadi, kemudian kita ambil dari data train, jalankan. Nah, ini hasil headnya. Kemudian kita akan memprediksi berdasarkan data trainnya. P predict nav model, kemudian data train. Nah, kita buat dalam sebuah table saja. Coba P1 sama data train Y. Nah, itu untuk itunya. Kemudian ini ada min. Coba kalau minnya P1 sama data train, ambil kolom Y nya. Nah, segitu ya minnya. Kemudian coba kita plot P1. Nah, ini adalah prediksi dari data train berdasarkan data train. Kalau kita berdasarkan data test itu kita ganti, coba P2, kita ganti data test, kemudian ini kita ganti P2. Oh, ini salah ya, data train, data test. Nah, segini. Kemudian ini untuk minnya segini, dan ketika kita plot itu nanti akan, nah, seperti ini. Nggak beda jauh sama yang data train tadi, tapi ini untuk angkanya tuh seperti ini ya, bedanya itu agak lumayan jauh. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.